Shalom teman-teman, login lagi di Light City Online Generation bersama gua Boy. Hari ini seperti biasa gua ditemenin sama kedua teman gua, ada Brian dan juga ada Gaby. Tapi ketahuilah teman-teman bahwa kita di sini nggak cuma bertiga. Mungkin kalian nggak bisa ngeliat bahwa di sini itu sebenarnya rame. Di sekitar kita Ya. bisa dirasain juga. Kita ngerasa ya. Gue merinding rasanya berdiri ya guys ya. Jadi di sini itu ada kameramen, ada bu produser kita, bu sutradara, dan juga ada abang lighting. Udah. Abang lighting, udah serius. Bang lighting tolong dong lampunya nyalain dong. Nah, ini baru bener nih. Oke. Serius ya guys. Oke. Jadi untuk episode kita hari ini kita mau ngebahas sesuatu hal yang pastinya seru dan masih hangat. Dari open dong. Nah, seperti tadi kalian kan awal-awalnya gelap tuh. Nuansa gelap. Apa? Gelap. Iya sih gelap. Maksudnya nuansa gelap tuh berhubungan sama apa gitu? Biasanya serem sih. Serem ya. Ya, jadi kita mau ngebahas satu film nih guys. Jadi waktu tanggal 2 Juni kemarin itu pertama kali keluar film horor. Apa tuh, Bang? Film horor yang sebenarnya tuh udah berjilid-jilid lah ya. Berarti nggak pertama. Nggak pertama. Jadi tanggal 2 Juni kemarin tuh pertama kali keluar film The Conjuring. Kan udah episode ke pertama. Udah lanjut. Tadi gue bilang pertama ya? Oh, salah Bang. Maaf guys, Conjuring 3. Conjuring 3. Judulnya apa sih Bang yang baru ini? Yang baru ini The Devil Made Me Do It. Wow. Do it ya. Do it. Itu tangan lo ngapain gini? Sarang nih. Oke. Nah, di sini kita mau ngebahas beberapa poin. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih sama kalian. Udah pernah nonton filmnya belum? Udah dong. Udah, jadi belum. Ya. Sayang banget. Tapi Conjuring 1 sama 2 udah nonton. Oh iya. Oh, berarti yang baru belum ya? Belum. Enggak apa-apa. Nanti gue kasih linknya ya. Link apa? Di Netflix udah belum sih? Belum ada. Ya? Apa kita nonton di net jadi? Jangan Bre. Enggak boleh. Nah, enggak boleh. Oke, jadi gue jelasin sedikit ya karena Gaby belum nonton nih. Jadi ceritanya itu mengisahkan tentang pasangan suami istri. Si Loren sama si E. Iya, benar. Ya kan udah nonton 1-2 ya, udah pas tahu. Edward. Iya, masih sama sih sebenarnya, mirip kayak 1-2 juga. Cuma beda kasus aja sebenarnya. Iya, cuma beda kasus saja. Jadi tetap yang namanya melakukan pengusiran roh jahat, iblis gitu kan. Masih sebenarnya cuman ya beda adegannya aja gitu. Alright. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin pentingnya nih, gue mau nanya dulu. 2 kali dong gue nanya ya. Apa-apa ya? Iya. Nanya aja, Bang. Lu nanya berpuluh-puluh kali juga enggak apa-apa, Bang. Kalian percaya nggak sih yang namanya iblis itu ada? Percaya. Tahu iyalah. Kan udah nonton filmnya ya. Di filmnya juga menjelaskan tentang. Di Alkitab juga ada kan, Bang? Bener banget. Ih, itu emang luar biasa Gaby emang. Luar biasa. Nah, jadi di sini gue mau apa sih hal yang gue dapat menurut pribadi gue ya, menurut apa yang gue dapat di dalam film ini. Di dalam film itu ada 3 poin. Apa gitu? Yang pertama itu memberitahu kita gitu bahwa iblis itu benar-benar ada. Lalu yang kedua bahwa manusia itu bisa dirasuki oleh iblis. 3. Lalu yang ketiga, kutukan iblis itu bisa dipatahkan. Tapi setelah aku jadi bingung ya. Maksudnya setelah iblis roh jahatnya keluar maksudnya. Oh, bukan, itu ada di poin kita. Aduh, aku jadi mendadak lupa, guys. Maaf, guys. Kan yang baru nonton lu, gue belum. Oh iya. Jadi yang ketiga itu bahwa iblis itu bisa diundang. Iblis itu bisa diundang. Jadi kalau yang kedua kan manusia bisa dirasuki. Kalau yang kedua tuh iblis itu poin ketiga itu iblis itu diundang. Nah, gitu. Nah, jadi dari 3 poin ini gue pengen kita itu
mengaitkannya dengan firman Tuhan tentang apa yang sudah kita pelajari di dalam Alkitab. Nah, Yaps. untuk poin yang pertama yaitu Iblis itu ada. Iblis itu ada. Jadi gue minta tolong Brian ya, Brian. Brian coba boleh baca di Lukas 9 ayat 42. Oke, teman-teman, gue bakal bacain kisah bagaimana iblis itu bekerja ketika dia masuk ke dalam tubuh seseorang. Dan ini dicatat di Alkitab, yaitu di Lukas 9 ayat yang ke-42. Bunyinya gini, teman-teman. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman yang belum nonton, cepat nonton biar tahu. Tapi gini guys, ternyata dari film ini kan heboh ya ketika dirasuki setan ya. Nah, ternyata di film itu, sebelum film ini ada, ternyata pas di zaman Yesus pada masa itu, juga Yesus menemukan kasus seperti ini juga, yaitu di Lukas 9 ayat 42 ini, ketika seorang anak itu benar-benar dirasuki dan iblis itu mengendalikan tubuhnya gitu ya, sehingga dia nggak bisa mengontrol dirinya lagi gitu. Jadi ketika Yesus hadir, kuasa itu yang dipatahkan sehingga anak itu bisa bebas dan tidak terikat lagi ketika tidak dikuasai lagi lah, intinya begitu. Oh ya, sedikit catatan ini guys. Tadi kan Brian sempat ngebahas tentang kisah apa tadi? Anak kecil. Roh jahat ya? Iya. Ya, tentang roh jahat, tentang iblisnya gitu. Jadi kalian, buat kalian yang mungkin ada yang belum tahu, jadi Brian pasti udah tahu, Gaby juga pasti udah tahu kan tentang kisah kejatuhan Lucifer. Nah, jadi teman-teman nanti bisa baca di Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Lalu ada di Wahyu 12 ayat 9 dan di Wahyu 20 ayat 2. Dicatat aja, ditempel di. Iya, nanti tim editor tolong ya diedit, nanti dimasukin ayat-ayatnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu di mana manusia itu bisa dirasuki oleh bisa dirasuki oleh iblis, roh jahat, dan bisa menguasai tubuh orang itu gitu, manusia itu gitu. Mungkin Gaby bisa dibaca di ayat Matius 12 ayat 43 sampai 45. Nah ya, di Matius 12 ini bercerita tentang roh jahat yang kembali merasuki tubuh manusia setelah dia keluar gitu. Oh, dirasuki lagi setelah udah dipatahkan kutukannya. Iya. Terus roh kudus itu roh jahat itu. Maaf ya guys ya, bukan itu ya guys ya, maaf guys. Jadi ketika kutukan itu dipatahkan dari orang itu, roh jahat itu bisa balik lagi. Oh, mungkin Gaby coba lanjutin aja ya bacanya. Nih, perikopnya judulnya aja udah kembalinya roh jahat. Oke, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkan pendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, jadi udah dengar juga tadi, si roh jahat ini bisa balik lagi ke tubuh orang yang pernah dia rasuki karena keadaan si orangnya itu kosong. Tuh, Bang. Jadi setelah dia dimasukin, setelah kutukan itu dipatahkan, tetap kosong gitu ya, keadaan hatinya nggak diisi lagi gitu. Ketika roh jahat itu, istilahnya ketika roh jahat itu ditengking atau dikeluar, terus roh jahat itu kan mencari tempat atau ruang lagi untuk dia duduki ya. Tapi ternyata dia menemukan tempat yang lama kosong nih, masuk lagi kayak gitu. Nah, bener banget nih teman-teman. Jadi jangan biarkan hati kita kosong. Kehidupan kita juga kosong gitu. Nah, kemudian sebagai anak-anak Tuhan nih, apa sih yang harus kita lakukan terhadap kuasa-kuasa gelap ini, roh-roh jahat, iblis itu sendiri gitu. Nah, di sini gue mau coba baca di 1 Korintus 6 ayat 19 yang berkata bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan,
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, guys, jadi di sini kita tidak boleh membiarkan hati kita ini kosong, tapi kita harus mengundang Roh Kudus. Jadi buat teman-teman semua mungkin ada yang belum percaya atau belum menerima Roh Kudus, jadi kalian harus mengundang Roh Kudus itu masuk ke dalam hati dan pikiran kalian supaya kalian tidak kosong, karena sejatinya tubuh bahwa kita bukan punya kita sendiri. tubuh kita itu bukan milik kita sendiri tapi milik Tuhan. Nah, selain itu Bang, nih kita harus berjaga-jaga. Ada nih ayatnya di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waspadalah dan berjaga-jagalah tuh. Sampai 2 kali dikatakan berjaga-jagalah. Jadi si iblis itu emang si roh jahat itu keliling tuh nyari mangsa. Kayak singa itu kan. Yang lagi lapar. Jadi kita harus berjaga-jaga. Tuh guys. Dan satu lagi nih guys, gue pengen nambahin juga nih. Dan poin ini gak kalah pentingnya juga buat kita sama-sama renungi dan juga pelajari. Dari Bang Boy tadi bilang bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan gitu ya, ketika kita percaya sama Tuhan, otomatis Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita. Dan kenapa pentingnya kita mengundang Roh Kudus? Karena ketika kita mengundang Roh Kudus, kita sudah dimeteraikan dan dicap menjadi anak Tuhan. Supaya ketika iblis mencari mangsa, ketika iblis berkeliling, dia tidak bisa memasuki bait kita lagi karena kita sudah dicap menjadi anak Tuhan. Betul. Dan yang terakhir itu di Efesus 4 ayat 27 bilang janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Jadi untuk kita yang orang percaya pun yang sudah dipenuhi Roh Kudus juga kita tidak boleh memberikan celah kepada iblis. Karena ketika kita memberikan celah kepada iblis, maka nanti iblis bisa masuk dan mengendalikan kehidupan kita dan kita tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi penting banget untuk kita berjaga-jaga, waspada, dan penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bener gak teman-teman? Benar. Celah sekecil apapun itu ya, Bray. Betul, nggak boleh buka celah gitu ya. Jangan buat beri kesempatan ke orang-orang toksik gitu ya. Asik. Aduh, jadi kayaknya sering kena toksik. Jangan ya. Beda topik, yuk balik. Iya. Oke, jadi dari beberapa poin-poin tadi yang udah kita bahas, gua coba tarik kesimpulan ya. Menurut pendapat gua aja bahwa pertama iblis itu memang benar ada. Gitu. Bahkan di Alkitab pun dijelaskan gitu kan. Lalu yang kedua bahwa manusia itu bisa dirasuki oleh iblis gitu. Tapi kita harus menangkal itu semua dengan mengisi hati kita gitu. Jangan membiarkan hati kita kosong, tapi undanglah Roh Kudus gitu. Buat kalian yang sudah percaya dan sudah ada Roh Kudus dalam hati kalian, tetaplah berjaga-jaga gitu. Walaupun jangan biarkan iman kalian kendor gitu. Kalian tetap harus berjaga-jaga supaya roh-roh jahat itu tidak bisa masuk ke dalam diri kalian gitu kan. Jadi pokoknya intinya jangan beri kesempatan buat iblis masuk ke dalam penting kita ya. Penting yang jangan kasih kesempatan itu. Iya, benar. Sekecil apapun itu, benar kata kita tadi. Sekecil apapun itu jangan kasih kesempatan buat iblis masuk. Jadi kalian harus setia dalam berdoa, baca kitab gitu ya guys ya, memuji memuliakan nama Tuhan gitu. Yang terakhir mungkin ada satu lagi nih mesti kita ingetin. Boleh, apa tuh, Bray? Waspadalah. Waspadalah. Kayak yang biti-biti. Iya. Sensor ya. Kenapa mesti waspada? Karena iblis itu datangnya suka tiba-tiba. Nah, untuk kita menangkal dan menyerangnya dia, gunakanlah senjata perlengkapan rohani kalian. Salah satunya adalah membaca firman. Kenapa firman itu penting? Karena firman itulah senjata yang paling ampuh untuk ngebunuh dan menghalau serangan-serangan si iblis. Karena kita nggak pernah tahu ya, hari besok, hari depan, siapa tahu iblis bisa menyerang dari kapanpun, dari sisi sana, sisi sini. Tetapi kalau kita punya senjata yang kuat, kita bisa mematahkan segala kutuk atau apapun itu. Dan mungkin teman-teman yang mungkin jauh dari Tuhan, mungkin yang lagi kayak kering atau mungkin ngerasa sepi apa gimana, jangan pernah putus harapan. Ayo dekat sama Tuhan karena Tuhan menunggu kalian. Dan yang paling penting perlengkapi senjata rohani kalian. Iya, benar banget. Amin. Haleluya. Thank you Brian, thank you Gaby buat hari ini. Mungkin Brian, gue minta tolong sama Brian nih buat berdoa buat
sebelum kita akhir ini, Brian boleh berdoa buat teman-teman di rumah dan juga buat kita Kita juga. juga Bukan buat kita bertiga juga ya, Hmm. yang di belakang tadi juga, Iya. ya kan, di belakang tadi kita. Oke, Bray, silakan. Yuk teman-teman, mari kita berdoa dan juga teman-teman yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami telah sharing satu sama lain dan kami berbagi kepada teman-teman yang menyaksikan ya Tuhan. Kami bertiga bersepakat dan juga kami yang ada di studio ini kami bersepakat Bapak untuk berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan dan damai sejahtera-Mu Bapak yang melimpah-limpah Bapak. Dan jikalau yang menyaksikan atau di luar sana yang banyak terikat dengan kuasa kegelapan, yang terikat dengan kuasa-kuasa yang mereka tidak kenal Bapak, biarlah kuasa-Mu Bapak yang mematahkan Bapak. Biarlah mereka mengalami Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ya Bapa yang menjamah hati mereka Bapa, sehingga mereka berbalik menuju kepada jalan terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hancurkan segala perkara iblis, kami hancurkan segala pekerjaan roh jahat di dalam nama Yesus Bapa. Karena kami percaya Bapa, ketika kami sudah di dalam Engkau, kami memiliki kuasa Bapa untuk mematahkan segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini Bapa. Di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami telah menerima Roh Kudus, kami telah menerima keselamatan Bapa, dan kami sudah hidup dalam Engkau Bapa, dan kami sudah menjadi umat pemenang-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Bapa kami ucap syukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Terima kasih Brian untuk doanya. Buat teman-teman mungkin sekian video dari kita. Tunggu untuk next selanjutnya, bakal ada video-video lain. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, subscribe, Jangan lupa nyalakan apa? notifikasinya, lonceng Loncengnya, ya. supaya nggak ketinggalan update-update kita ya. Iya, apalagi Mungkin- update terbaru ya. kalau ada teman-teman yang mau sharing ke kita juga boleh ya. Di Boleh. komen bawah. Kalian bisa komen di bawah. Jadi kita bisa Iya, interaksi lebih lanjut ya sebenarnya. Iya, atau kalian butuh buat didoain, atau Boleh kalian banget. mau join bareng sama kita, gereja bareng kita, boleh banget. Mm-mm. Kalian bisa kontak aja nanti di deskripsi YouTube kita. Atau ada. kalian juga bisa cari di Instagram kita di Light City Bener. Studios, dan juga ya di situ kita bisa kontak Facebook ada, Facebook. Facebook juga ada. Semua ada lah, pokoknya di sosial media kita ada, kalian tinggal cari kita aja. gitu. Light City Studios. Atau mau IG gua? Enggak. Oke, sekian teman-teman. Semoga melalui video ini kalian semua terberkati dan Amin. dan kita semua dijauhkan dari segala roh jahat yang ada di dunia ini. Gitu Amin. ya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Kita lompat ya. God bless you. God bless you.